siapkan kita semua mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya bisa melayani ibadah online PB Media Institute. Saya terima kasih kepada pimpinan dan kepada persekutuan doa Paul dan Debbie untuk kesempatan undangannya kami bisa melayani firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Kalau kita semua sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik yaitu spiritual breakthrough, terobosan rohani. Ya. Udah kelihatan ya, kita punya PPT-nya. Ya. Baik. Yes, ini sekedar informasi. Saya punya istri 1 dan 3 orang anak. Anak saya pertama kembar putri, berusia 16 tahun, dan anak ketiga kami laki-laki berusia 13 tahun. Dan oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan, yaitu memiliki pelayanan kemanusiaan menolong 6.000 anak-anak di pedalaman Indonesia dalam pendidikan dan makanan bergizi melalui Yayasan Tahan Pengharapan. Dan oleh anugerah Tuhan juga kami dipercayakan memiliki gereja online Impact Community Indonesia, yang dimana juga boleh memuridkan lewat Zoom dan juga ibadah online lewat YouTube. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Tema yang saya mau sampaikan dengan tema spiritual breakthrough, terobosan rohani. Oke, saya mau double check apakah slide ini muncul atau tidak. Muncul, Pak. Jelas, Pak. Bagus. Ya, karena gambar saya nggak kelihatan sama sekali. Jadi saya pikir saya sedang berkhotbah dengan iman tanpa gambar. Tapi nggak apa-apa, asik sekali. Baik, spiritual breakthrough. Kenapa saya mau sampaikan tentang terobosan rohani? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang berhasil dalam ibadah mereka. Mereka tidak pernah absen untuk datang beribadah. Namun ironis ya, ada begitu banyak orang Kristen yang sama juga, yang rajin beribadah, mereka gagal melakukan firman Tuhan di kehidupan sehari-harinya. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam pelayanan mereka. Mereka begitu berapi-api ketika melayani Tuhan. Mereka begitu antusias ketika melayani Tuhan. Namun ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama, yang berapi-api dalam pelayanan, gagal dalam menjalankan kesucian hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam memberi persembahan tiap minggu dan perpuluhan tiap bulan. Namun ada begitu banyak orang Kristen yang sama juga, yang rajin memberi persembahan dan perpuluhan, gagal dalam menjalankan pernikahan yang harmonis. Nah, saya tidak mau kita berhasil di satu sisi dan gagal di sisi lain. Itu sebabnya kita perlu menciptakan sebuah terobosan. Kata terobosan artinya menembus batas, melewati keterbatasan. Memang kita ini punya keterbatasan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Kata terobosan artinya inovasi. Bicara inovasi, bicara alat media untuk kita keluar dari krisis. Bicara inovasi, bicara di mana kita menciptakan kreativitas. Bicara inovasi, bicara terobosan. Nah, kata terobosan yang berikutnya artinya mendobrak, mematahkan, dan membuka jalan. Nah, kita akan belajar bagaimana kita melewati keterbatasan, bagaimana kita menciptakan kreativitas, bagaimana kita bisa mendobrak, mematahkan, serta menciptakan lompatan yang tinggi, sehingga kita bisa mengejar ketegangan di masa lalu. Mari saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kata Paulus, ingatlah selalu kan Yesus yang telah menanggung bandar sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Nah, saya mau bagikan dari ketiga ayat ini bagaimana kita menciptakan terobosan. Yang pertama, we have to learn from those who gone before us. Kita perlu belajar dari mereka yang telah mendahului kita. Kita perlu belajar dari mereka yang lebih senior, lebih berpengalaman, lebih berhasil dari kita. Sebab Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi.
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ini dikelilingi banyak saksi. Nah, kata saksi seluruh Ibrani 12, kalau kita baca di Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai terakhir, selalu mengkerucut kepada pahlawan-pahlawan iman. Kata saksi sebelum Ibrani 12, ayat Ibrani pasal 11 dari ayat pertama sampai ayat terakhir selalu bermuara kepada pahlawan-pahlawan iman. Rupanya Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan, benih-benih apa saja yang mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari kegagalan mereka. Rasul Paulus sedang memberitahu pada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan, benih-benih apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Sebab untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk menjadi negatif, kita nggak usah belajar dengan orang negatif. Cukup kumpul bersama, bergaul bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Sekali lagi saya ulangi, untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras. Artinya, rela korban perasaan untuk ditegur. Artinya, rela korban waktu untuk belajar dari orang itu. Artinya, rela korban uang untuk di-coaching sama orang itu. Tapi untuk jadi negatif, kita nggak usah belajar dengan orang negatif. Cukup kumpul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Nah, saya teringat ada seorang aktor terkenal di tahun 2007, bulan Februari, keluar dari penjara karena narkoba. Dan waktu dia keluar dari penjara karena narkoba, dia berjanji sama istri dan anak-anaknya. Sekali-kali saya tidak akan lagi menyentuh obat-obatan. Karena obat-obatan akan merusak kebahagiaan rumah tangga kita. Dan akan merusak masa depan keluarga kita. Setelah dia berjanji sama istri dan anak-anaknya, dia sempat diminta berpidato di depan media pers dan massa. Dan berkata kepada anak-anak muda, jangan sentuh obat-obatan. Karena obat-obatan akan merusak hidup dan masa depan. Namun ironisnya, begitu dia udah berjanji sama keluarganya, begitu dia sudah bikin komitmen bahkan dia sempat berpidato di depan media pers dan massa, di depan banyak anak muda. Dia kemudian pergi traveling ke kota Surabaya. Begitu dia terbang dari Jakarta menuju Surabaya, sampai di Bandara Juanda Airport Surabaya, dia ketemu dengan teman-teman yang lama. Teman-teman yang suka narkoba. Guess apa yang terjadi? Dalam hitungan menit. Bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bulan, nggak tahu, hitungan menit, dia jatuh lagi dalam narkoba. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan keras, tegas, dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kita lengah, janganlah kita nggak sadar. Pergaulan yang buruk merusak moral yang excellent. Jadi moral kita yang excellent atau habit kita yang baik itu tidak rusak karena problem. Problem tidak pernah merusak habit kita, justru kadang-kadang problem membentuk habit kita. Yang kasar jadi lemah lembut, yang kikir jadi murah hati, yang sombong jadi rendah hati. Yang merusak moral kita yang excellent adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana saya tahu apakah teman saya ini di sebelah saya ini negatif atau positif? Gampang, dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Sekali lagi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya sekarang ini, orang di sebelah saya sekarang ini negatif atau positif? Gampang, dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, pikiran negatif, kita nggak achieve lagi kita target, kita nggak lagi dekat sama keluarga, kita nggak lagi berjalan dalam kebenaran, kita nggak lagi submit dan bisa kerjasama dengan tim sekerja, saya bisa pastikan buat teman-temanmu ada teman-teman yang buruk. Namun sebaliknya, kalau hari ini kita achieve the target, kita bisa kerjasama dan rendah hati dengan teman-teman sekerja, kita juga bisa jujur, tidak berbohong ketika ditanya oleh pimpinan, bahkan kita juga bisa berjalan kesucian, perkataan kita berkualitas. Saya bisa pastikan teman-teman kita adalah teman-teman yang positif. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau dididik dan diajak. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau dididik dan tidak mau diajak. Ada begitu banyak orang Kristen sudah miskin sombong pula. Kata miskin di sini yang saya maksudkan bukan miskin materi, tapi miskin informasi. Udah nggak tahu apa-apa, nggak mau diberitahu. Udah salah, nggak mau diperbaiki. Udah jatuh, nggak mau dibangunin. Udah tersesat, nggak mau dibimbing. Loh,
Kenapa sering kali kita fail? Kenapa sering kali kita gagal? Jawaban sederhana, waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk bangku SD, SMP, SMA, kenapa kita nggak naik kelas? Atau mungkin kenapa teman kita nggak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, orang yang ada di atas kita, itu punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita ada di bawah, yang punya daya pandang lebih terbatas dan sempit. Perhatikan semua king of success in the Bible, they were king of failure. Mereka orang-orang sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang gagal, tapi karena mereka cerdas, mau dimentor puluhan tahun, akhirnya mereka jadi orang-orang berhasil. Tidak ada Yosua yang bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian kalau dia tidak dimentor oleh Musa selama 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang pendek. Apalagi Musa adalah seorang pimpinan yang begitu kasar, begitu nggak mikir panjang, ketemu orang Mesir, gebukin orang Israel, langsung dibunuh. Saya bisa bayangkan betapa stres ya waktu itu Yosua dimentor sama Musa 40 tahun. Tapi karena loyalitasnya, karena kerendahan hatinya, karena dia mau terus belajar, menjadikan Yosua yang muda menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Nah, tidak ada Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor oleh Yitro, mertuanya di Midian. Bayangkan Midian, orang yang mungkin waktu itu belum mengenal Tuhan. Betapa kasarnya, begitu jahatnya, tapi karena penundukan diri Musa mau dimentor, mau dibentuk oleh Yitro, mengakibatkan akhirnya Musa jadi seorang yang paling lemah lembut. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih lemah lembut daripada Musa di muka bumi ini. Wow, membuktikan bahwa ternyata orang hebat muncul karena pemimpin. Itu sebabnya kita mesti rendah hati untuk mau di-coaching, dibimbing, dimentor. Karena pemimpin muncul 10% karena bakat. Mungkin karena dia punya orang tua memimpin, maka sebagai anak diberikan perusahaan, dia harus memimpin perusahaan untuk meneruskan orang tuanya. Itu cuma 10%. Pemimpin muncul 5% karena krisis. Mungkin karena orang tuanya sudah nggak ada, dia anak paling tua. Dia harus memimpin adik-adiknya, itu cuma 5%. Tapi pemimpin muncul 85% karena dimentor, dididik, di-coaching, ditegur, di-empowering. Dan mereka yang mau dipimpin rendah hati dan loyal, mengakibatkan akhir mereka jadi orang-orang yang hebat. Saudara bersyukur kalau Anda sedang diproses oleh manajer. Berarti Anda sedang dipersiapkan menjadi seorang calon manajer. Anda harus bersyukur diproses oleh seorang yang top level. Anda sedang dipersiapkan, dididik, bukan jadi orang yang gampangan, tapi orang yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan terobosan? Singkirkan semua yang merintangi kita. Get rid of it, all the burden and all the sin. Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian B dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan mari kita menanggalkan semua. Kata semua ini artinya tidak ada lagi disembunyikan, tidak ada lagi disisakan, tidak ada lagi yang disimpan. Semua ditanggalkan, semua dilepaskan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kenapa? Because life is a journey. Kehidupan merupakan sebuah petualangan. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan dari satu titik kepada titik lebih jauh, dari satu level kepada level lebih tinggi. Nah, kalau Anda tahu hidup ini merupakan sebuah perjalanan ke level berikutnya atau ke titik selanjutnya, tapi kita membawa begitu banyak barang. Di kepala kita ada barang, di pundak kita ada barang, di dada kita ada barang, di pinggang kita ada barang, di pergelangan tangan kaki kita ada barang. Maka perjalanan kita ke level berikutnya akan mencurahkan banyak energi. Perjalanan kita ke titik berikutnya akan mencurahkan banyak energi. Yang mengerikan, belum kita sampai di puncak, belum kita sampai di ujung, kita udah keburu tergeletak karena kehabisan energi. Nah, sebelum kita bisa dapat reward, kita perlu bertanding.
Karena tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Tidak ada reward tanpa pertandingan. Dan sebelum kita bertanding, kita perlu menangkan semua beban-beban kita. Makanya perhatikan semua pelari tidak ada yang bawa handphone. Walaupun handphone ringan, hanya cuma dipegang sama tangan, tapi bisa mengganggu konsentrasi. Nah, hidup ini udah susah. Jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebab mari kita masuk di tahun 2022 ini dengan melepaskan sakit hati kita, melepaskan beban-beban kita dan dosa-dosa kita, agar kita bisa mencapai tujuan. Yang kita perlu tanggalkan adalah dosa. Dosa dalam bahasa aslinya ada harmatia, yang artinya missing target, meleset dari target. Waktu kita pernah main tembak-tembakan, membidik satu lingkaran merah di tengah. Nah, mana yang warna kuning dan warna ungu, ini disebut dengan harmatia. Harmatia artinya meleset dari standar Tuhan. Dosa artinya meleset dari prinsipnya Tuhan. Meleset dari kebenaran Tuhan. Nah, yang mengerikan, akibat dosa membuat kita meleset dari janji Tuhan. Membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji. Tapi karena dosa lah membuat kita meleset dari rencananya. Bukan Tuhan tidak bisa jawab doa kita, tapi karena dosa lah membuat kita akhirnya tidak bisa meraih doa-doa kita. Nah, itu sebabnya kita perlu menangkan dosa agar bisa meraih janji-janji Tuhan. Nah, untuk menangkan dosa sebetulnya sederhana, simple. Kuncinya adalah kita berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan awal daripada terobosan. Kunci untuk kita merdeka dari dosa, kita perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan awal daripada terobosan. Roma 10:10, dengan hati orang percaya, dia dibenarkan, namun dengan mulut orang mengaku, ia diselamatkan. Berarti kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diselamatkan karena belajar berani mengaku dosa. Nggak berani mengaku dosa, ya kita nggak sembuh-sembuh, nggak pulih-pulih, nggak merdeka-merdeka. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita bebas, kita merdeka karena saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa kepada orang yang kita percayai. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Sekali lagi, ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa kita. Karena dia Maha Pengampun. Tapi mengaku kepada sesama, mata rantai dosamu dimerdekakan. Jadi kalau kita jatuh satu kali di dalam dosa, kita masih malu mengaku bersama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, kita masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kita jatuh kali ketiga lagi di lubang yang sama, di lumpur yang sama, di dosa yang sama. Oke, kita masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita udah jatuh kali ke puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, berarti Anda tidak cukup ngaku kepada Tuhan. Anda perlu belajar berani mengaku kepada sesama. Karena buktinya Anda nggak mampu untuk melepaskannya sendiri. Anda butuh orang lain untuk membantu melepaskan kita dari ikatan. Nah, waktu Anda belajar berani mengaku, maka ini luar biasa, pemulihan terjadi. Saya teringat waktu saya sama istri, 1 tahun udah berjalan ibadah online ini karena pandemi. Dan semua serba saya putuskan sendiri. Baik itu di yayasan maupun juga di organisasi gereja. Nah, istri saya berkata, kenapa masukan saya kamu tidak dengar? Tidak kamu terima? Saya bilang, supir jangan diganggu. Karena supir kalau diganggu, bisa kecelakaan. Oh, kalau gitu, kalau kamu nggak mau lagi dengerin masukan saya, buat apa lagi saya dukung kamu? Udah kamu jalan sendiri. Saya bilang, it's fine. Nggak ada masalah. Karena supir nggak boleh diganggu. Lalu kemudian karena kami punya komunitas, orang-orang yang kami mentor, di dalam komunitas, istri saya sharing tentang keadaan apa yang sedang terjadi di antar hubungan kami. Dan istri saya bilang, saya udah mau lepaskan, udah jujur jalan sendiri saja, di organisasi, memimpin bersama dengan staf, keputusan-keputusan, karena nasihat saya tidak didengar sama sekali.
Masukan saya tidak didengar. Karena dia berkata bahwa supir tidak boleh diganggu. Karena supir kalau diganggu akan kecelakaan. Dan waktu untungnya istri saya sharing bersama dengan anak-anak rohani. Dan kemudian salah satu anak rohani kami yang jauh lebih muda, usianya jauh lebih muda secara rohani. Mereka ngomong gini, betul, Pak Jojo supirnya. Tapi mobil Ferrari-nya Ibu Heni. Kalau Pak Jojo nggak ada mobil Ferrari, Pak Jojo jalannya pelan, lambat, nggak cepat, pergerakannya slow. Tapi justru karena ada Ibu Heni, membuat akhirnya pergerakan kerajaan Allah bisa cepat dijalankan, bisa dituntaskan. Iya juga. Betul juga, saya lelah sekali kalau saya tidak didukung oleh istri saya. Akhirnya setelah komunitas itu selesai, ya, saya langsung minta maaf sama istri saya. Dan puji Tuhan, untung waktu itu ada keterbukaan kepada anak rohani kami. Kalau nggak ada terbuka, kita merasa superhero bahwa kami pemimpin, nggak ada cacat, nggak ada salah, nggak pernah bikin pelanggaran. Maka kami coba sembunyikan, begitu meledak, selesailah organisasi ini. Karena selesai pemimpin, selesai organisasi. Untuk menghancurkan sebuah organisasi, iblis tidak usah hancurkan organisasi, cukup hancurkan pemimpinnya saja. Tapi puji Tuhan, untung ada keterbukaan waktu itu, dan mengakibatkan solusi bisa kita peroleh. Nah, saya tahu bahwa setiap kita mungkin masih ada belenggu, mungkin sakit hati, ada ikatan, ataupun dosa yang masih disembunyi. Ayo, kita punya pemimpin. Kita sadar bahwa kita nggak bisa menyelesaikan dengan kemampuan sendiri. Kita datang kepada orang yang kita percayai dan kita akui. Minta dia bimbing, minta dia coaching, minta dia doakan. Saya percaya kita akan keluar dari belenggu dosa kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang semakin berkualitas. Karena kebenaran membuat kita berkualitas dan meningkat. Tapi dosa membuat kita menurun dan mengalami kehancuran. Yang ketiga, bagaimana kita menciptakan terobosan dalam kehidupan ini? Yaitu fokus to the lifestyle of Jesus Christ. Fokus pada gaya kehidupan Tuhan Yesus. Nah, fokus pada gaya kehidupan Yesus ada dua. Yang pertama, menjadikan Yesus idola. Yang kedua, menjadi Yesus bagi orang lain. Mari kita lihat dulu yang pertama, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Wow, ini keren. Dengan mata hati kita tertuju kepada Yesus, artinya nggak broken fokus pada Yesus. Maka itu akan hal ini akan membawa kita kepada iman dan hidup yang sempurna. Berarti iman sempurna, hidup sempurna bukanlah wacana. Iman sempurna dan hidup sempurna bisa jadi wahana ketika mata hati kita tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, iman sempurna, hidup sempurna bukanlah fata morgana. Iman sempurna, hidup sempurna bisa jadi kenyataan ketika mata hati kita tertuju kepada Yesus. Apapun yang Anda fokuskan pasti akan nyampe. Apapun yang Anda tidak pernah fokuskan, Anda tidak akan pernah nyampe. Kalau mata hati kita terfokus dengan materi dunia, mata hati kita terfokus kepada ambisi lebih daripada kehendak Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan terbaik. Nah, itu sebabnya penting di sini untuk kita menjadikan Yesus segala-galanya. Menjadikan Yesus idola dalam hidup kita. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Waktu kita mengidolakan Blackpink, maka gaya kita berpakaian seperti artis Korea. Gaya kita punya TikTok, dancernya seperti artis Korea. Tapi waktu kita mengidolakan Inul, maka gaya kita ngebor dangdutnya seperti Inul. Waktu kita mengidolakan Elvis Presley, maka gaya kita nyanyi seperti Elvis. Gaya kita punya rambut twister seperti Elvis. Gaya kita punya jeans cut bray seperti Elvis. Yang sekarang model slim fit, kita masih model cut bray. Berarti, untuk jadi seperti Yesus, kita nggak perlu ngoyo. Kita nggak usah capek-capek. Jadikan dia tempat pertama. Renungkan apa yang dia katakan. Lakukan apa yang dia perbuat. Maka tanpa kita sadari, gaya kita berpikir, bertingkah laku, bersikap akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda waktu Anda bangun pagi? Yang Anda lihat pertama kali, Tuhan dulu,
atau media sosialmu? Sepanjang hari Anda beraktivitas, apakah Anda mengingat akan kebaikan Tuhan? Apakah Anda mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan kemampuanmu? Sebelum Anda tutup mata untuk istirahat di malam hari, apakah Anda mengucap syukur sama Tuhan? Atau Anda justru lihat media sosial lagi? Sekali lagi, kalau Anda mau mirip seperti Yesus, Anda harus mengandalkan, mengutamakan, bahkan memprotekkan Dia. Waktu Anda protekkan Dia, maka kasih-Nya memenuhi hati kita. Di pagi hari, kasih membuat kita sabar, membuat kita tidak arogan, membuat kita rendah hati, membuat kita bisa kerjasama dengan yang lain, membuat kita lebih cerdas. Sebab kalau kita nggak menarik kasih Tuhan di pagi hari terlebih dahulu, bagaimana kita punya sumbu yang panjang? Bagaimana kita punya self defense yang kuat? Itu sebabnya mari arahkan fokus waktu kau menyembah Tuhan, waktu kau dengarkan firman Tuhan, waktu kau berdoa, waktu kau menyembah, fokus kepada Dia. Maka hadirat yang memenuhi hati kita. Yang kedua, fokus pada gaya kehidupan Yesus artinya begini, menjadi Yesus bagi orang lain. Goal kekristenan bukan diberkati, tapi goal kekristenan jadi berkat. Bukan sukses, tapi mensukseskan orang lain. Jadi jangan bangga kalau Anda itu sukses. Banggalah kalau Anda bisa sukseskan orang lain. Jangan senang kalau Anda bisa kuliahkan anak-anak. Senanglah kalau Anda bisa kuliahkan anak-anak orang lain. Jangan senang kalau Anda terima gaji, terima bonus. Senanglah kalau Anda bisa memberikan pekerjaan bagi orang lain. Terakhir, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah, selalu kan Yesus yang tekun dan bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kau menjadi lemah dan putus asa. Wow, yang membuat kita nggak lemah dan putus asa, membuat kita terus bergerak menciptakan terobosan. Kita ingat akan perbuatan Yesus pada waktu dia menang bantahan dari pihak orang-orang berdosa. Rasul Paulus bukan menyuruh kita mengingat perbuatan Yesus waktu dia berbuat baik saja. Bukan pada waktu dia mengajar. Tapi Rasul Paulus sedang mengarahkan kita untuk mengingat perbuatan Yesus waktu dia diludahi, bagaimana reaksinya. Waktu dia dihina, bagaimana reaksinya. Waktu dia dipukul, direndahkan, ditikam, dibunuh, dan disalibkan, bagaimana reaksinya. Rasul Paulus sudah mengkerucut kita untuk lihat perbuatan Yesus. Oke, Yesus Tuhan, tapi dia masih ada sisi manusia. Seperti saya ini, saya manusia, tapi dalam saya ada Roh Kudus. Tapi waktu orang ludahi saya, belum tentu saya bisa mengampuni. Nah, saya bingung bagaimana Yesus bisa membunuh benih negatif, sehingga bisa bereaksi positif dan benar kepada orang-orang yang menganiaya dia, padahal dia masih ada darah daging. Ternyata Yesus punya kerangka berpikir, bukan apa yang orang lain bisa lakukan padaku, tapi apa yang aku bisa lakukan buat orang lain. Makanya Yesus berkata begini, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, aku datang ke dunia untuk melayani. Jadi dia nggak pusing dengan orang-orang menganiaya, karena memang dia tujuannya datang untuk melayani mereka. Aku datang bukan untuk diberkati, aku datang untuk memberkati. Dia nggak pusing dengan orang-orang nyakiti, merugikan, memanfaatkan, karena memang dia punya tujuan ada di dunia, di tempat pekerjaan, untuk memberkati. Berarti hal yang sama kita bisa membunuh benih negatif di hati kita. Ketika kita punya kerangka berpikir bukan apa yang orang lain bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Nah, kalau Anda baca buku, kalau Anda dengar seminar, tolong jangan cuma catat informasinya. Tapi pelajarilah struktur berpikir penulisnya, pelajarilah struktur berpikir si pembicara itu, sehingga Anda selesai tutup buku, selesai Anda dengarkan paparan materi, Anda bisa terus mengembangkannya. Nah, saya pelajari struktur berpikir Yesus. Ternyata memang punya kerangka berpikir. Enggak ada masalah. Kamu enggak lakukan yang bagus sama aku tetap melakukan yang terbaik bagimu. Berarti hal yang sama. Selesai dari ibadah ini, tidak lagi berpikir apa yang perusahaan bisa lakukan pada kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan buat perusahaan ini. Sebagai pimpinan tidak lagi berpikir apa yang pegawai bisa lakukan pada kita, staf bisa lakukan pada kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat mereka. Nanti pulang dari kerja, ketemu dengan keluarga, tidak lagi berpikir apa yang istri, suami, anak, orang tua bisa lakukan pada kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat mereka.
Kita ada di bangsa Indonesia tidak lagi berpikir apa yang negara ini bisa lakukan pada kita. Karena negara ini sudah melakukan banyak hal. Memberi vaksin 1, 2, dan booster secara cuma-cuma. Bahkan juga membantu dengan BPJS. Membantu bahkan dengan dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita bisa lakukan buat negara ini? Don't ask what your country can do for you. But ask what you can do for your country. Jangan pernah tanyakan apa yang negara ini bisa lakukan pada kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan buat negara ini? Udah bayar pajak kah? Sudah melakukan aturan di lalu lintas di perjalanan kah? Sudah tidak membuang sampah dengan sembarangan, jaga kebersihan negara kita, tidak ngomongin negara kita yang macam-macam. Nah, ini bedanya teroris sama Yesus. Terakhir, Yesus selalu punya visi, mengorbankan dirinya demi kepentingan orang tercapai. Teroris punya visi, selalu mengorbankan banyak orang yang demi kepentingannya tercapai. Yesus selalu punya kerangka berpikir, mengorbankan dirinya demi keinginan, kebutuhan orang yang tercapai. Sedangkan teroris selalu mengorbankan banyak orang demi keinginan dan kebutuhan yang tercapai. Pertanyaan saya, saudara teroris atau saudara Yesus? Mari ciptakan terobosan. Dengan kita menjadi Yesus, maka pemulihan rumah tangga terjadi. Pemulihan hubungan kita dengan saudara kandung terjadi. Pemulihan kita dengan rekan sekerja terjadi. Orang tuh ya diberkati terus, diampuni terus. Itu musuh tuh langsung, kita berkata, orang benar musuh-musuhnya diperdamaikan. Musuh tuh langsung berbalik membela kita. Musuh berbalik untuk menolong kita, kerjasama kita. Nah, saya rindu setiap kita, ayo bisa lakukan 3 hal. Yang pertama, belajar pendahulu-pendahulu kita. Yang kedua, singkirkan semua dosa kita yang merintangi. Yang ketiga, menjadi Yesus bagi orang lain dan jadikan Yesus idola dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan sampai berjumpa. Amin.